So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Jadi di video kali ini kita bakal ngebandingin ya. Tapi di segmen kali ini bukan ngebandingin smartphone, tapi lebih membandingkan antara satu store dengan store yang lain. Yap, pasti kalian udah tahu kalau store yang akan kita bandingkan kali ini adalah PS Store dan AH Gadget. Ya, jadi aku udah sempat beli kedua smartphone di dua toko tadi ya. Salah satunya ini adalah iPhone 10, iPhone X yang aku beli kalau nggak salah itu di bulan April. Ini di PS Store harganya 6,350. Sementara untuk iPhone XR yang aku beli di AH Gadget ini harganya 7,250. Oke, jadi sebenarnya waktu sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi aku juga sempat lihat-lihat untuk harga di AH Gadget ini untuk iPhone XR 64GB itu harganya 6.950.000. Cuma baru-baru aja naik di bulan Agustus kemarin dan harganya naik sekitar 300.000 ya, jadi 7.250. Oke, di sini kita yang pertama akan ngebandingin dari packaging dulu. Untuk packaging, oh ya ini lupa aku tutup ya, ini aku kayak giniin aja. Sama di depannya ada kertas kayak gini, ini ada logo mereka. Tapi bedanya kalau di PS Store mereka selain pakai packing bubble wrap ini, mereka juga pakai packing kayu ya, jadi ada packing tambahan. Sementara kalau AH Gadget ini cuma gini aja ya, polosan aja, cuma pakai bubble wrap aja. Tapi ya kardusnya masih aman sih ya. Oke, terus setelah kita bahas packingnya, yang kedua adalah dusbook. Oke, di sini ada dusbook ya. Kedua dusbook ini kalau menurutku pribadi ini bukan dusbook bawaan dari HP ini, tapi dusbook yang mungkin mereka beli ya, nggak tahu gimana. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang di sini nggak ada bertuliskan IMEI smartphone ya. Biasanya kan kalau kita beli iPhone baru ya, di bawahnya di sini ada IMEI. Tapi di kedua kardus atau dua dusbook dari PS Store dan AH Gadget ini nggak ada. Tapi lebih mending dari PS Store karena di sini kita bisa tahu untuk ukurannya ya. Di sini ada 64GB, sementara untuk AH Gadget ini polosan kayak gini guys. Ya, jadi emang polos dan nggak ada apa-apanya. Oke, kalau kita buka sebenarnya sama aja. Kita pinggirin dulu ya. Nah, ya kurang lebih sama kayak gini. Oh ya, ini yang iPhone X untuk charger sama headset sama aja OEM ya, jadi bukan ori, bukan original, tapi buatan pabrik. Jadi pihak ketiga lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya harusnya ini si iPhone X kan bawaannya ini yang originalnya fast charging. Tapi yang dikasih ini nggak fast charging, sedangkan kalau yang XR emang dikasihnya emang nggak fast charging, tapi ya tetap OEM, jadi bukan original. Oke, untuk dusbook kayak gitu aja. Ini di sini, ini di sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke smartphone-nya. Sebentar. Oke, ini adalah kedua smartphone yang satunya ini dibeli di bulan April, yang ini baru aja aku beli di bulan Agustus ya, sama di tanggal 20-an. Kita ngomongin soal body dulu deh. Untuk body, mungkin buat kalian yang udah nonton episode yang PS Store tahu ya, kalau beberapa cacatnya itu ada baretan yang contoh di pojok kayak gini. Nah, ini di pojok. Terus udah, paling sisanya baretan-baretan kecil di bagian belakang yang nggak begitu kelihatan. Sementara buat yang di AH Gadget ini di tombol-tombolnya ya, kemarin aku juga udah bilang di video sebelum ini, di tombol-tombol sama di kamera bagian belakang ini sedikit ada lecet kayak gitu. Jadi untuk body ya kurang lebih 95% ya, bisa dibilang kemulusannya. Tapi ini bukan sebagai pacuan ya buat kalian, misal kalian beli di AH Gadget atau PS Store, yang kalian beli juga 95% kondisinya ya nggak kayak gitu juga. Itu tergantung ya, tergantung tokonya nanti ngasihnya kayak apa. Bisa aja dapat yang mulus banget, bisa aja yang lecetnya lebih parah ya, kita nggak tahu. Oke, terus yang PS Store ini juga ada stikernya kayak gini, tapi udah dicabut karena udah lebih dari 1 bulan. Sementara yang AH Gadget
masih aku pertahanin karena buat klaim garansi. Nanti kalau misal dalam 1 bulan ini terjadi hal-hal yang gak diinginkan, ya stikernya ini ibarat buat kartu garansinya lah gitu, buat mengajukan garansi. Oke. Tadi kita ngomongin HP, tapi aku lupa kita belum ngomongin harga ya. Oke, kita bandingin harga dulu deh. Di sini aku langsung aja buka store-nya AHgadget ya. Oke, kita balik lagi. Jadi kita mau ngomongin soal harga ya. Kalau misal kita beli HP yang sama nih, misal iPhone X64 sama iPhone X64. Kalau di AHgadget ya, ini iPhone X 64GB itu harganya 6.950.000 ya. Jadi 6.950.000 nih kalau misal sebelum pandemi kemarin itu harganya bisa buat dapetin iPhone XR ya, tapi karena udah naik makanya ya 6.950 kita cuma dapetin X 64GB. Terus kalau untuk XR 64GB itu 7.250 ya. Nanti kalian bisa cek sendiri sih sebenarnya. Cuma aku mau ngebandingin kedua HP yang aku beli ini. Terus kalau di PS Store, ini kita cek dulu ya. Oke, kita balik lagi. Kalau di PS Store ya ini cukup aneh sih sebenarnya. Kalau iPhone X ya 64GB yang second lecet itu harganya 6.500.000, sementara like new-nya itu yang 64GB 6.950.000. Jadi sama ya kayak di AHgadget. Cuma yang iPhone XR di sini ditulis kalau yang second lecet itu harganya sama ya kayak iPhone X 6.500.000, sementara yang like new 7.250. Jadi sama ya kayak di AHgadget kalau buat yang like new-nya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kondisi ya, kemarin aku juga udah sempat ngecek kondisi aman untuk kamera, IMEI, terus layar juga aman, terus apalagi ya, untuk battery health berbeda ya. Kalau di iPhone X itu kemungkinan udah diganti karena waktu dapat unitnya itu 100% ya kondisi battery health-nya. Kan nggak mungkin juga ya, karena ini adalah smartphone tahun 2017, battery health-nya masih 100%, itu wajib dipertanyakan sih. Sementara kalau XR ini smartphone keluaran tahun 2018, aku dapat battery health 92% ya. Jadi ya ini untung-untungan lah ya, kalian misal bisa dapetin baterai yang bagus atau kondisi yang udah diganti ya, tergantung tokonya juga. Oke, mungkin gitu aja. Apalagi ya yang mau kita bahas, kita bandingin dari keduanya. Mungkin orang biasanya masalah harga ya sih ya, masalah harga ya. Cuma kalau kita lihat dari kedua toko, emang ya seperti yang aku bilang tadi, buat harga nggak beda jauh. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Tapi saranku buat kalian mending beli secara offline aja. Misal kalian datang ke store-nya langsung. Kalau AHgadget ini kan cuma ada di Jakarta. Sementara kalau buat PS Store, ini kalian bisa kunjungi store-store-nya. Ini ada di banyak kota ya. Contoh ada di Batam, ada di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, Jogja juga ada. Jadi buat kalian yang misal tinggal di Jawa Timur nih, di Malang, kalian bisa samperin toko PS Store yang ada di Surabaya. Misal kalian yang tinggal di Solo, kalian bisa datengin PS Store yang ada di Jogja, kayak gitu sih. Soalnya kalau si AHgadget kan masih di Jakarta aja ya store-nya. Jadi mau nggak mau kalau misal kalian jauh, kalian kalau datang kan ribet ya, harus perjalanan jauh dulu. Makanya banyak yang online, pesan online gitu, misal kalian dari luar kota. Tapi kalau buat pelayanan online-nya sejauh ini keduanya cukup baik ya, dari PS Store maupun AHgadget. Meskipun yang PS Store ini waktu itu aku pesan jawabnya agak lama ya, agak susah dihubungin. Tapi di hari itu juga langsung di ini kok. Aku tanya harga, terus aku transfer, langsung diproses sama mereka. Terus selang beberapa hari, 3 atau 4 hari barangnya sampai. Sementara untuk AHgadget ini lebih baik, jawabnya ini lebih cepat.
nggak cuma hitungan menit aja. Terus buat barang dikirim hari itu juga, dan sampainya itu 2 hari lebih lah, karena aku ini pesan pagi, malamnya baru sampai, jadi ya terhitung cukup cepat lah, karena store-nya ini kan ada di Jakarta dan posisiku ini di Semarang. Buat 2 hari itu udah cukup baik lah. Oke, mungkin segitu aja buat kondisi. Ya mungkin yang sering dipertanyakan ya buat kalian, HP-HP kayak gini kayak gimana, ya itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian nggak mau istilahnya dapat HP jelek, karena ini kan kalau beli online itu kan istilahnya coba-coba lah ya. Kalau misal kalian nggak siap buat dapetin HP jelek, mending nggak usah. Kalian mending beli iPhone yang ada di toko-toko di kota kalian, atau kalau misal ada PS Store di dekat kalian, kalian bisa samperin gitu aja sih. Simple. Oke, mungkin segitu aja buat video perbandingan toko kali ini ya, bukan perbandingan HP kali ini. Terima kasih lah buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.